yang ke-69 dan yang ke-70 dari Asmaullah al-Husna ialah Al-Qadir, yang ke-70 Al-Muqtadir. Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadir huwa alladhi yakhtari'u kulla mumkin mawjud ikhtira'an yatafarradu bih wa yastaghni bihi an muawanati ghairihi wa huwa alladhi in sya'a fa'al wa in sya'a wa in lam yasha' lam yaf'al. Al-Qadir artinya yang kuasa, yang kuasa mencipta tiap-tiap yang mungkin ada, akan sebagai mencipta yang bersendiri dia dengan mencipta itu, dan tidak perlu pada mencipta itu pertolongan orang lain, dan dialah yang bila hendak berbuat dia berbuat, bila tidak hendak berbuat dia tidak berbuat. Nah, itulah Al-Qadir. Dia yang punya kemampuan, kekuasaan untuk mencipta apa yang dicipta, yang mungkin. Yang mungkin. Mungkin itu artinya boleh kadada, boleh ada. Dan dia sendiri tanpa ada perlu kepada bantuan siapa juga pun. Nah, itu Al-Qadir. Secara ringkas diartikan yang maha kuasa. Yang maha kuasa, Al-Qadir. Wal Muqtadir, Muqtadir yang ke-70 huwallazi yuzhiru ma fa'al. Dia yang menampakkan kekuasaannya. Orang yang kuasa belum tentu menampakkan kekuasaan. Al-Qadir dia kuasa, tapi bisa dia kadang menampakkan kekuasaannya. Dia punya kemampuan, tapi bisa kadang menampakkan kemampuannya. Nah, Al-Muqtadir dia menampakkan kekuasaannya. Jadi sedikit saja bedanya. Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Muqtadir yang menampakkan kekuasaannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, bisa melakukan, memperbuat, mencipta apa saja yang dia kehendaki dari perkara-perkara yang jaiz, yang mungkin. Itu maksudnya. Menurut hukum akal terbagi 3. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz, harus. Itu hukum akal. Lain hukum syara. Hukum syara kan 5. Wajib, haram, makruh, sunat, boleh. Itu hukum syara ngarannya. Artinya pun beda juga. Wajib di hukum syara artinya yang dilakukan berpahala, ditinggal berdosa. Itu wajib menurut hukum syara. Kalau wajib menurut hukum akal artinya ma la yatasawwaru bil aqli adamu. Sesuatu yang kada terupa, terbayang pada akal tiadanya. Kazatihi ta'ala, seperti zat Allah. Zat Allah itu menurut hukum akal wajib ada. Wajib ada. Kenapa maka wajib? Karena kada terupa pada akal. Zat Allah tuh kada ada. Akal kita kada nerima kalau Allah tuh kada ada. Nah, maka adanya Allah itu wajib menurut akal. Wajib menurut akal. Nah, kudrat Al-Qadir
yang maha kuasa itu kada berhubungan dengan yang wajib ini. Ku qadir yang maha kuasa kada ada hubungannya dengan yang wajib. Artinya apakah Allah menciptakan dirinya? Itu kada kawa demikian. Kenapa? Karena dirinya itu wajib ada. Sedangkan qadir kada ada hubungan dengan yang wajib. Yang kedua, qadir tidak ada hubungan dengan mustahil. Mustahil itu yang tidak terupa pada akal adanya, yang tidak terupa pada akal adanya, seperti anak Tuhan, bini Tuhan, sekutu Allah, itu mustahil. Kenapa? Mustahil kada terupa pada akal adanya. Nah, Al-Qadir yang maha kuasa ini kada berhubungan dengan yang mustahil. Kawalah Allah tuh maulah anak sehingga ada anak Allah. Itu pertanyaan yang kada perlu ada. Kenapa? Karena kuasa Allah kada berhubungan dengan yang mustahil. Nah, lalu apa yang kuasa Allah? Allah itu maha kuasa kepada tiap-tiap yang jaiz, yang mungkin. Apa itu jaiz mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, macam kita-kita nih, alam semesta ini. Nah, itulah hubungannya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa mencipta alam semesta. Artinya boleh Tuhan meniadakan, boleh Tuhan menciptakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Al-Qadir Allah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang jaiz. Sesuatu yang jaiz. Bukan yang wajib ada, bukan yang mustahil. Tetapi Allah itu maha kuasa menciptakan sesuatu yang jaiz, yang mungkin. Para muhibbin rahimakumullah, warada fil Quran ismullah al-Qadir sab'u marrat. Di dalam Al-Quranul Karim disebut nama Allah Al-Qadir ada 7 kali. Nah, lalu karena Al-Qadir ini ada dalam Quran, maka kita wajib percaya bahwa ini Al-Qadir asma daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena di Quran. Minha, setelahnya di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan nama Allah Al-Qadir, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd, ila akhir ayat. Artinya, katakan wahai Rasulullah kepada umat engkau, sampaikan, dia Allah kuasa. Nah, Qadir, dia Allah kuasa mengirim atas kalian azab. Allah tuh kuasa mengirim azab kepada kita dari atas. Allah kuasa mengirim azab kepada manusia ini mulai atas dikirim, seperti yang dikirim Tuhan kepada pasukan Abraha. Pasukan Abraha, burung ababil membawa batu-batu kerikil jahanam dijatuhkan kepada mereka. Ini Allah kuasa mengirim azab kepada manusia yang menentang Allah dengan azab mulai atas atau dari bawah. Allah kuasa mengirim azab dari bawah,
seperti yang dikirimnya kepada Qarun. Nah, Qarun itu dari bawah, bumi menghisap, nah, menyedot Qarun, sehingga Qarun dan istananya dan hartanya semuaan disedot oleh bumi. Nah, ini Allah mengirim azab mulai bawah. Dan dia Allah itu kuasa menjadikan kalian berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, bergolongan-golongan. Allah jadikan kita ini berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bergolongan-golongan, bermazhab-mazhab. Nah, ini satu bentuk ujian Allah. Dan dia Allah kuasa menjadikan kalian berperang saudara. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kekuasaannya mengirimkan azab kepada manusia dengan 4 macam jenis azab. 1, azab turun dari atas, kayak pasukan Abraha. 2, azab turun dari bumi, dihisap macam Firaun, Qarun. Nah, Qarun. Bisa Allah jadikan azab itu berupa manusia berkelompok-kelompok, kada menyatu, artinya itu azab juga. Kita aja sarumah lain mazhab, nyaman lah di rumah. Kita nih sarumah nih lain mazhab, itu azab. Nah, saya kong berkunut, saya kong kada, maka sarumah. Nah, saya kong betahlil, saya kong kada hendak betahlil. Nah, itu azab dari Allah. Allah kuasa mengirim azab berupa itu. Dan yang keempat, Allah menerangkan kuasa mengirim azab berupa perang saudara sesama muslim, artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'autu rabbi ayyadfa'a an ummati arba'a farafa'anhum musnatain wa aba ayyarfa'a sanatain. Tadi Allah menjelaskan kemampuan kekuasaannya mengirim 4 azab tadi, 4 jenis azab. Lalu ujar Nabi kita, aku mau usul berdoa kepada Allah bahwa Allah jauhkan daripada umatku 4 macam azab itu. Karena Nabi kita mendengar bahwa Allah itu kuasa mengirimkan azab seperti demikian tadi, lalu Nabi kita minta kepada Allah supaya umatku jangan diazab dengan azab yang 4 macam tadi, macam Abraha, macam Qarun, berkelompok-kelompok, kada menyatu, dan perang saudara. Lalu ujar Nabi kita, Allah izinkan aku minta 2, tapi aku kada diizinkan minta 2 yang lainnya. Yang diizinkan Allah, permintaan Nabi itu adalah azab dari atas. Artinya dijamin umat Nabi kita ini kada akan ada azab macam Abraha itu. Kayak apapun umat Nabi kita ini ingkarnya kepada Allah, itu sudah dijamin melalui permintaan Nabi kita, kada akan ada azab pengiriman burung ababil itu. Nah, selamat kita dari situ. Yang kedua yang diterima Allah, permintaan Nabi kita ini dihindarkan dari azab dihisap bumi. Artinya bahwa umat Nabi kita ini bagaimanapun ingkarnya kepada Allah, kada akan diazab macam Qarun. Qarun itu tiap hari sampai sekarang masih turun terus ke dalam bumi sampai hari kiamat dihisapnya. Nah, ini dijamin oleh Allah karena doa Nabi kita
bahwa umat Nabi kada akan bakal dikirim azab macam Qarun tadi. Lalu ujar Nabi, Allah kada mengizinkan aku minta yang dua lainnya. Apa yang dua lainnya? Satu, berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, berpartai-partai. Dan yang kedua, perang saudara. Itu kada Allah izinkan aku minta, terhindar dari itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, la taftariqanna ummati ala 73 firqah fawahidatun fil jannah wasnatani wasab'un finnar. Lalu akhirnya ujar Nabi, umatku ini tercerai-berai menjadi 73 kelompok, 73 partai, 73 mazhab. Hanya satu yang masuk surga, 72-nya finnar, dalam neraka. Jadi mazhab umat Nabi kita, artinya orang Islam, umat Nabi kita berkelompok-kelompok sampai 73 kelompok. Ini satu aja yang selamat, yang lainnya ke neraka. Karena ini umat Nabi kita, ke neraka tentu kada kekal dalam neraka, pasti dibangkit satu saat, karena umat Nabi kita, umat Islam. Nah, siapa yang satu kelompok yang selamat itu? Ialah hum ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini satu-satunya kelompok yang selamat, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita berkelompok-kelompok ini, mazhab-mazhab ini. Kenapa? Karena memang Allah kadang mengizinkan Nabi untuk minta umat Nabi ini satu kelompok, satu pendapat saja, sehingga terjadilah sedemikian rupa banyak mazhab, banyak kelompok di antara kita ini. Cuma dari sekian banyak kelompok itu hanya satu yang selamat fil jannah, di surga, ahlus sunnah wal jamaah. Para muhibbin rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah itu satu, tapi besar. Satu, tapi besar satunya ini. Nah, siapa tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, oleh mayoritas muslimin dunia? Siapa tokoh-tokoh yang diakui sebagai tokoh ahlus sunnah wal jamaah? Nah, pertama yang diakui Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi. Ini diakui beliau sebagai tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Terbanyak pengikut beliau ini di daerah Asia Selatan, Pakistan, India. Ahlus sunnah wal jamaah, salah satunya adalah Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Apa di antara ajaran beliau? Ini pasti ajaran ahlus sunnah, karena beliau tokoh ahlus sunnah. Ajarannya ajaran ahlus sunnah. Ajaran beliau antara lain tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Jadi subuh kada berkunut. Orang mazhab Hanafi ini. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya lagi ajaran beliau tahlilan itu pahalanya sampai kepada mayit. Pahalanya sampai kepada mayit. Kita bertahlil, kita hadiahkan pahalanya agar disampaikan Allah kepada Fulan bin Fulan. Itu menurut mazhab Hanafi sampai. Ini ahlus sunnah wal jamaah diakui oleh dunia.
Ya kalau ada orang-orang bertahlil ini sampai, dan itu ahlu sunnah wal jamaah, karena tokohnya itu Imam Hanafi. Imam Hanafi diakui sebagai salah seorang tokoh ahlu sunnah wal jamaah. Orang kada bakunut subuh ahlu sunnah wal jamaah, bukan di luar ahlu sunnah. Orang kada bakunut sembahyang subuh itu masuk ahlu sunnah wal jamaah, karena mazhab Hanafi demikian. Jadi jangan dipadahkan orang kada bakunut itu kada ahlu sunnah, bukan. Orang kada bakunut sembahyang subuh masih dalam ahlu sunnah, karena itu dalam mazhab Hanafi. Di antara tokoh ahlu sunnah wal jamaah lagi yang diakui dunia, Imam Malik bin Anas, pemimpin mazhab Maliki. Nah ini diakui oleh dunia, beliau salah seorang tokoh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran beliau, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian Fatihah. Ajaran Sidin, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Fatihah. Jadi bila sembahyang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, kada perlu bismillah, karena itu bukan Fatihah. Ini mazhab Maliki, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi orang sembahyang kada bismillah itu masih ahlu sunnah wal jamaah. Di antara ajaran lagi daripada mazhab Maliki, banyu atau air mustamal itu masih bisa dipakai berulang-ulang untuk wudu, mandi junub dan sebagainya. Jadi orang mazhab Maliki ini banyu segayung halus cukupnya wudu bakubuk-ubuk di situ. Jam kita kan 2 kulah, maka sekulam hanya kau wudu beculup nih tuh. Mazhab Malikinya segayung halus kin kawal sudah wudu. Nah jadi itu ahlu sunnah wal jamaah. Ini mazhab Maliki. Di antara tokoh ahlu sunnah wal jamaah lagi yang diakui dunia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, apa sebagian ajaran Imam Syafi'i? Subuh mesti bakunut, subuh mesti bakunut. Jadi orang bakunut subuh itu bukan bid'ah, itu ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i yang menghuluwakan, dan Sidin diakui oleh dunia mengakui sebagai tokoh, salah seorang tokoh ahlu sunnah wal jamaah, bakunut subuh. Dan salah satu ajaran beliau lagi bahwa tahlilan itu kada sampai lawan mayit. Ini Imam Syafi'i. Ya, kita Al-Fatihah kada sampai aja Sidin itu. Jadi orang-orang yang memakai ini bahwa kada perlu tahlil, kada sampai, itu masih ahlu sunnah wal jamaah, karena Imam Syafi'i yang berpendapat demikian. Satu lagi tokoh ahlu sunnah wal jamaah yang terkenal di dunia, Imam Ahmad bin Hambal atau imamnya mazhab Hambali. Nah, di antara ajaran beliau tidak ada kunut subuh. Antara ajaran beliau lagi sembahyang berjamaah itu wajib hukumnya. Nah, jadi semua itu ahlu sunnah wal jamaah. Orang kada bakunut masih ahlu sunnah wal jamaah. Orang bertahlil masih dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kada perlu sesama ahlu sunnah wal jamaah ini saling salah menyalahkan, karena imamnya masih imam ahlu sunnah wal jamaah. Bakunut silahkan, hana kada silahkan, kada keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir, nah ini di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau bang ada kena orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir, Sayyidina Umar itu kafir, ini di luar ahlu sunnah wal jamaah, karena tidak ada satupun tokoh-tokoh ahlu sunnah yang mengatakan demikian. Nah jadi jar Nabi tadi yang selamat cuma satu, ahlu sunnah wal jamaah. Bujur satu cuma ganal nih, luas.
Mazhab Maliki ada di sana, mazhab Hambali ada di sana, mazhab Syafi'i ada di sana, luas. Nah, jadi sesama ahlu sunnah, sama-sama pada ahli surga, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akibat dari apa? Dari tidak diizinkannya Nabi minta kepada Allah umat beliau dijadikan satu kelompok. Lalu bermacam-macam ini terjadi. Mestinya sama ahlu sunnah ini kada mau bahwa mestinya, karena sama pada ahlu sunnah. Nang mau bahwa itu lawan nang bukan ahlu sunnah. Nang mandakan Tuhan di senior itu nang mau bahwa kita. Mandakan Tuhan di mana? Di langit itu mesti kita bahwa, kan itu di luar ahlu sunnah. Kalau perkara nang bakunut kada tahlil itu kada perlu bahwa, karena sama-sama dalam rangkuman ahlu sunnah wal jamaah. Itu mestinya. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi kada diizinkan minta kepada Allah umat beliau ini perang saudara. Nabi itu minta kepada Allah supaya umat beliau jangan sampai perang saudara. Kalau nyembah perang orang kafir musuhnya, jangan sesama Islam. Itu pun kada diberiakan Allah juga. Nah, sehingga terjadilah sampai sekarang peperangan, perang saudara sesama muslim itu. Kapan mulainya kita perang saudara? Mulai perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, perang. Habis terjadi perang antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah, puluhan ribu kaum muslimin yang mati. Sampai sekarang masih terjadi peperangan saudara di Suriah, di Yaman dan di mana-mana. Kenapa? Karena Allah kada mengizinkan Nabi kita untuk minta kada perang saudara itu. Maka itulah Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa untuk mengirimkan azab kepada siapapun, kepada umat Nabi kita, perang saudara, berkelompok-kelompok kayak tadi. Nah, cuma dihindarkan dua hal, kada akan dikirim azab dari langit, kada akan dikirim azab dari bawah bumi. Nah, itulah bagian dari nama Allah Al-Qadir. Kemudian Al-Mu'min bismillahil qadir wal muqtadir, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Nah, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.